Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan 2,44% data dari CoinMarketCap dan hari ini harganya Rp2,78, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir di sini naik, teman-teman ya, 90% dan kita bisa lihat untuk 1 tahun ini masih membentuk batang berwarna hijau ya, teman-teman ya. Oke, luar biasa sekali untuk Lunsi ya, karena ada berita yang sangat menarik yang akan kita sampaikan ya, teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk global crypto market cap naik 0,63%, BTC di angka 263 juta, Ethereum 19.900 dan BNB 4,5 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua, segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Oke, kita bahas mengenai Lunsi. Jadi untuk Terra Classic ini jalan menuju $1, teman-teman ya. Wow, apakah akan terjadi? Ya semoga saja seperti itu ya, teman-teman. Karena sudah banyak yang mengalami kerugian ya dari Terra Luna ini. Jadi jaringan Terra Classic ini berada pada titik belok dan bagaimana komunitas menavigasi masalah saat ini dapat membuat atau menghancurkannya. Jadi jaringan Terra Classic ini pada puncak perkembangannya dipandang sebagai perbatasan berikutnya, teman-teman, dari pengembangan blockchain dengan janji untuk menyediakan uang terdesentralisasi dalam skala besar untuk pasar keuangan terdesentralisasi. Jadi Terra Luna Classic diperdagangkan dengan harga lebih dari $100 ya per token dan USDC menambahkan kapitalisasi pasar miliaran. Namun semuanya runtuh ya pada bulan Mei ketika USDC dipatok. Sekarang keduanya bernilai kurang dari 1 sen ya. Dan sekarang saat itu komunitas mengambil kendali atas rantai tersebut, kemudian melawan segala rintangan. Mereka berharap untuk memetakan jalan menuju pemulihan dan bagi banyak anggota komunitas, Lucy mengklaim kembali titik sedular bukan hanya tonggak penting, tetapi juga layak secara signifikan. Setidaknya itulah narasi yang disulut para influencer ya ketika komunitas mengambil alih rantai tersebut. Jadi saat ini Lunsi diperdagangkan pada titik di 0,000188 naik 14,5% dalam 24 jam terakhir. Pada saat harga ini atau harga saat ini, token harus melihat lonjakan 534.000% ya untuk mencapai titik harga $1. Jadi kasus bullish untuk Lunsi dan rintangannya perlu disebutkan ya bahwa keuntungan seperti itu tidak jarang terjadi di pasar kripto. Misalnya pada tahun 2021, Shiba Inu memperoleh 45 juta persen kekalahan dalam setahun dalam kenaikan meteorik terutama didorong oleh pengikut media sosialnya yang luas. Daftar bursa dan peluncuran bursa terdesentralisasi. Semuanya didukung oleh lingkungan pasar kripto yang sangat bullish, teman-teman. Jadi Coinmin ini dengan persediaan 1 triliun sebagai perbandingan Lunsi hanya memiliki pasokan lebih dari 6 triliun ya. Seorang dapat menyatakan bahwa Lunsi berada dalam posisi yang lebih baik dengan pengikut media sosial yang kuat dan pengembang yang dengan jelas menguraikan fokus pada utilitas. Namun, jalan menuju harga yang meroket bukan tanpa rintangan. Untuk pengembang, jawabannya terletak pada utilitas dunia nyata dan untuk beberapa pengguna, jawabannya adalah peningkatan luka bakar yang menarik pengguna baru dengan janji nilai masa depan yang lebih besar. Perlu disebutkan bahwa yang terakhir berisiko mengubah Lunsi menjadi koin meme. Bahkan jika awalnya berhasil, begitu gelembung pecah seperti koin meme lainnya sebelumnya, kemungkinan akan menghadapi penurunan harga yang tajam ya berikutnya. Namun kasus penggunaan di dunia nyata cenderung memastikan keberlanjutan rantai terlepas dari harganya. Jadi ada Tobias Andersen, pengembang inti Terra Classic dan anggota grup pengembang independen Terra Rebels, baru-baru ini berpendapat bahwa cara tercepat untuk mengurangi pasokan Lunsi adalah dengan memberi insentif pada aktivitas ekonomi on-chain, mengaktifkan kembali swap, dan menerapkan pembakaran yang lebih rendah. Harisan Eke Rexi dari grup pengembang terpisah yang dikenal sebagai Terra Civita berpendapat bahwa komunitas mungkin harus menghapus sepenuhnya parameter pajak pembakaran dengan menyatakan bahwa banyak aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di rantai dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan pasar dan kemungkinan besar akan terjadi ya. Bakar lebih banyak pajak apapun dan mendukung argumennya dengan menyoroti bahwa sebagian besar Lunsi bersifat filantropis untuk mendapatkan keuntungan pasar bukan hasil dari pajak on-chain.
Untuk konteksnya, Binance telah membakar lebih dari 20 miliar lunsi dari total 35 miliar lunsi yang dibakar oleh komunitas. Ini mewakili lebih dari 57% luka bakar, dan sebagai perbandingan, pajak on-chain-nya hanya membakar 10 miliar lunsi karena kurang dari 30% dari total pembakaran. Namun, jika ada proposal dan agitasi baru-baru ini, komunitas tampaknya akan mempertahankan pajak on-chain meningkatnya lagi, dan 1,2% tampaknya anggota komunitas kehilangan kesabaran ya dengan pengembang dan janji utilitas mungkin baru beberapa bulan. Dan perlu dicatat bahwa di sini untuk beberapa pemegang lunsi kehilangan kekayaan ya karena keruntuhan ekosistem yang terjadi di bulan Mei kemarin ya teman-teman. Akibatnya tidak mengherankan bahwa mereka tidak sabar untuk hasil, namun seperti yang disoroti oleh David, validator jaringan laporan baru-baru ini, pembangunan kembali membutuhkan waktu. Sementara itu, hanya mengandalkan luka bakar dan tingkat pembakaran harian sekitar 367 juta lunsi per data Terarity. Dan diperlukan waktu lebih dari 50 tahun agar token dapat mencapai pasokan yang diinginkan untuk mencapai titik harga $1, teman-teman. Khususnya ini gagal memperhitungkan kekuatan pasar lainnya dan mengasumsikan volume dan kapitalisasi pasar tetap konstan. Sementara itu, visi yang terpecah tentang jalan yang besar atau benar menuju pemulihan hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah masyarakat. Selain itu, komunitas Terra Classic juga sebagian besar terbagi oleh grup atau pengembang dan pemberi pengaruh yang berbeda. Selain itu, jaringan belum menemukan cara yang praktis dan berkelanjutan untuk mendanai pengembangan, teman-teman. Jadi Terra Rebels ini telah memilih untuk pindah ke model kerja berbayar dari pemutakhiran. Sementara itu, proposal untuk mencetak lebih banyak token dari pembakaran token ke kumpulan komunitas untuk mendanai pengembangan menghadapi penolakan. Jadi jaringan berada pada titik krisis pengembangan karena bersiap untuk membuka kembali saluran komunikasi interblockchain dan mencapai paritas teknologi Luna versi 2, teman-teman, dengan pemutakhiran versi 23. Sudah mulai melihat masuknya di app seperti Terra Rebels dan Moonshot, Terra Casino yang semuanya berkontribusi pada luka bakar lunsi ya. Namun cara menavigasi tantangan mereka saat ini akan sangat berdampak pada kemungkinan lonjakan yang meroket. Oke, itu adalah sedikit mengenai lunsi ya. Jadi kesimpulannya di sini ada salah satu perusahaan besar ya yang melakukan burning lunsi teman-teman setiap minggunya, dan di sini juga Binance melakukan pembakaran hasilnya akan diumumkan selama 1 bulan ya, atau akhir bulan biasanya dia akan update ya sudah memburning berapa miliar token seperti itu ya. Biasanya seperti itu ya. Dan di sini untuk lunsi ini melonjak 15% ya dalam 24 jam dengan kapitalisasi pasar merebut kembali zona $1 miliar setelah pembakaran bulanan terbaru. Jadi kapitalisasi pasar Terra Classic lunsi merebut kembali wilayah 1 miliar 10 hari setelah jatuh di bawah zona tersebut. Perkembangan tersebut didorong oleh lonjakan aset baru-baru ini sebesar 18% dalam 1 minggu terakhir setelah pembakaran bulanan terbaru Binance ya untuk bulan November. Nilai lunsi meroket sebesar 15,5% kemarin, menyebabkan peningkatan besar dalam kapitalisasi pasarnya ya, yang melonjak di atas $1 miliar hari ini. Per data dari CoinMarketCap, aset telah dimulai pada bulan terakhir tahun ini dengan alasan yang menguntungkan, seperti laporan yang muncul yang menunjukkan komitmen Binance untuk mendukung komunitas dalam kampanye pembakaran. Jadi Binance ini bursa terbesar di dunia dengan volume perdagangan 24 jam, membakar hingga 6,3 miliar token lunsi untuk bulan November, seperti yang dilaporkan sebelumnya ya. Jadi laporan ini membangkitkan kembali minat investor terhadap aset karena volume perdagangan 24 jam naik 80 juta dolar ya pada 30 November dan 126 juta dolar pada 1 Desember. Kemudian Terra Classic di atas token Huobi, kondisi yang menguntungkan telah meletakkan dasar untuk rally bantuan baru yang telah melihat lonjakan aset sebesar 15,52% yang mengarah pada peningkatan kapitalisasi pasar secara bersamaan. Jadi kapitalisasi pasar lunsi saat ini duduk 1,1 miliar dolar untuk pertama kalinya sejak 14 November. Aset tersebut sekarang mengamankan posisi ke-39 ya, aset kripto berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Jadi sementara sentimen dalam kubu lunsi telah meningkat, ya, aktivitas pembangunan penting tetap lazim ya akhir-akhir ini. Dan grup Terra Rebels baru-baru ini meluncurkan dompet Terra Classic miliknya. Dan selain itu juga jaringan lunsi dijadwalkan untuk segera mengaktifkan kembali saluran interblockchain komunikasi sebagai proposal untuk bertindak pada 5 Desember sebelum pemutakhiran versi 23. Dan di tengah laporan ini, lunsi berpindah tangan pada 1874 naik di 2,18% ya teman-teman ya.
Oke, luar biasa. Kemudian mengenai Bitcoin, yang di sini ada 420 perdagangan BTC dengan 15 dolar pada 2012 bergerak setelah 10 tahun, teman-teman. Ya, jadi token Bitcoin ini baru saja dipindahkan di tengah pasar yang kesulitan setelah tidak aktif selama 10 tahun. Jadi seekor paus telah pindah 420 token Bitcoin yang sebelumnya tidak aktif senilai 7,1 juta dolar terhadap tarif umum, teman-teman. Bitcoin tidak bergerak sejak 2012 ketika Bitcoin diperdagangkan di bawah titik harga 15 dolar. Setelah holding melalui beberapa harga tertinggi dan terendah selama 10 tahun, dompet yang terlibat akhirnya membangkitkan kembali asetnya. Jadi beberapa jam yang lalu penulis CryptoQuant terverifikasi dan pendiri Dev on Chain pertama kali menyoroti perkembangannya 400 Bitcoin berusia 10 tahun pindah hari ini. Terakhir kali ini mereka pindah di 2012. Martun mengungkapkan dalam sebuah tweet pada hari Kamis dan membagikan bagian CryptoQuant Span Output X Band untuk menguatkan laporannya. Jadi melihat lebih dekat pada grafik Bitcoin Span, ya, mengungkapkan bahwa jaringan menyaksikan pergerakan sekitar 420 Bitcoin pada 1 Desember setelah 10 tahun. Alasan dibalik gerakan misterius ini sebagian besar masih belum diketahui, tapi lebih sering daripada tidak, ya. Jadi selain token Bitcoin ini yang baru saja dibangkitkan, telah terjadi gelombang pergerakan token BTC, ya, berusia 1 dekade akhir-akhir ini dan sekitar 5.000 Bitcoin dipindahkan antara 1 dan 30 November. Kemudian sementara Bitcoin masih berjuang untuk mengambil kerugian bulan sebelumnya yang tampaknya merupakan yang terdingin ya dalam siklus ini, menyusul penurunan dari posisi tertinggi 20 dolar pada 8 November. Aset tersebut telah berjuang untuk merebut kembali titik harga 18.000 dolar di tengah saga FTX, ya. Oke, kemarin tahun 2018 berarti harga dari Bitcoin adalah 15 dolar ya, teman-teman, ya. Dan di sini mulai bergerak, apakah akan jual atau gimana, ya, kita nanti cari tahu lagi ya, teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.